Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Saya berasal dari Kota Semarang dan saya di sini menjadi moderator untuk pertemuan kali ini dengan topik yang tentunya berbeda dari hari sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang wacana atau rencana universitas yang ingin eh, masing-masing ambil atau impian universitas dari masing-masingnya. Eh, Jika ketika kita selesai atau lulus dari SMK, SMA sederajat, kita akan menentukan universitas mana yang menjadi tujuan kita selanjutnya. Eh, Seperti memantapkan bagaimana caranya kita melanjutkan sekolah. Akan tetapi ada juga yang langsung mengambil alih untuk bekerja. Untuk mempersingkat waktu, mulai dari saya sendiri, untuk saya sendiri tidak tertarik dengan universitas ya, akan tetapi saya tertarik dengan sekolah ikatan dinas maupun sekolah dinas. Saya lebih terpusat pada sekolah tinggi intelijen negara ya, yaitu Astin, yang dinaungi oleh Badan Intelijen Negara secara langsung. Eh, mungkin dari Mas Diki atau Mbak Mera, setelah saya akan mempresentasikan atau menjabarkan apa sih universitas yang diimpikan, alasannya itu kenapa memilih universitas tersebut. Baik, saya mulai dari Mas Diki. Apakah Mas Diki udah siap? Ya, apa suaraku terdengar, Mas Iksan? Sudah, Mas. Ya, maaf ini menggunakan HP ini saat koneksinya tidak stabil ya di dalam, izin di luar. Ya, mengenai pendidikan tingkat lanjut atau perguruan tinggi, ya semua orang sih ya, semua orang atau sebagian orang saja yang mempunyai harapan atau mempunyai cita-cita untuk melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Karena untuk apa? Yang pertama itu untuk memperoleh ilmu tambahan atau ilmu yang sebelumnya itu tidak diperoleh di bangku menengah pertama dan juga menengah atas ya. Yang kedua itu untuk mendapatkan relasi dan juga mendapatkan koneksi ya. Karena koneksi itu terbentuknya itu mulai dari dunia perkuliahan atau dunia perguruan tinggi begitu ya. Itu yang saya tahu ya, saya tahu tentang perguruan tinggi itu dua itu ya. Pertama pengetahuan ya, kita tahu pengetahuan di perguruan tinggi itu berbeda dengan pengetahuan yang ada di sekolah menengah pertama maupun atas ya. Yang kedua itu relasi cenderung kayak ikatan alumni itu cenderung lebih maksimal ya, lebih saling membantu lah istilahnya begitu. Oke, saya lanjutkan ya, saya menuju ke topik Universitas Impian ya. Memang dari sekolah saya menengah kejuruan itu sebenarnya sih tidak sunnah ya, kalau di Islam itu sunnah. Mau kamu lanjutkan kuliah ya silahkan, kalau mau terjun langsung ke dunia industri atau dunia kerja itu persilahkan. Karena SMK sendiri itu inginnya ya, harapannya ke depannya itu semuanya itu bekerja semua, tidak ada yang kuliah. Karena SMK itu kan mencetak skill-skill yang mumpuni ya, bukan berkuliah. Tapi ada sebagian orang atau sebagian siswa yang cita-citanya itu ingin berkuliah ya, tidak ingin melanjutkan ke dunia pekerjaan. Ingin melanjutkan ke dunia pekerjaan tapi harus melewati lorong dunia perkuliahan terlebih dahulu untuk ya menambah skill yang menambah wawasan terkait prodi-prodi ataupun pengetahuan tertentu itu. Oke. Saya rasa ya, atau saya berpikir kalau kita setelah lulus dari SMK terjun ke dunia kerja itu rasanya ya hanya sebatas
pegawai biasa atau karyawan biasa. Sedangkan kalau kita melanjutkan terlebih dahulu di dunia perkuliahan, level kita akan naik dan mendapatkan ya setara lah ya, mendapatkan setara di dunia pekerjaan karena ilmu kita itu sepadan dengan apa yang kita kerjakan. Resiko juga sepadan dengan pengetahuan yang kita peroleh di dunia perkuliahan. Oke, dari saya basicnya itu elektro dari SMK ya, salah satu SMK di Surabaya. Ya, jadi keinginan saya sejak pertama kali masuk di SMK yang di Surabaya itu, saya ingin ke salah satu institut di Surabaya, ya, ITS, ya, karena yang pertama merupakan institut terbaik ya di Indonesia, tidak kalah dengan institut lainnya yang ada di Indonesia. Ya. Yang kedua itu ya menawarkan program-program studi yang relevan kaitannya dengan bidang teknik ya. Kita tahu institut itu kan mainnya itu teknik. Kalau di SMK itu sekolah menengah itu SMK itu kejuruannya. Sedangkan kalau di dunia perkuliahan institut itu mainnya itu kayak SMK, jadi full teknik meskipun ada beberapa yang fakultas yang cenderung ke bahasa, ke sains, ke hukum itu sampingan, tetapi institut itu fokusnya itu ke kejuruan atau vokasinya. Itu ya salah satu keinginan saya untuk masuk ke situ ya, dan harapan saya itu ya masuk ke institut tersebut itu melanjutkan tidak lintas jalur gitu ya, karena kita tahu lintas jalur itu mulai dari nol. Kenapa saya ingin melanjutkan ya karena itu yang pertama di dunia pekerjaan elektro itu cukup mumpuni ya, cukup tidak kalah saingannya itu ya 11-12 ya sama teknik-teknik yang lainnya ya, teknik sipil, teknik informatika, teknik pembangunan dan lain sebagainya itu setara. Mereka banyak dibutuhkan di dunia industri seperti itu. Oke, namun Tuhan berkata lain ya, belum diizinkan. Ini saya berkesempatan untuk menjadi mahasiswa di salah satu politeknik terbaik di Indonesia. Ya ini ya mudah-mudahan ini menjadi jalan saya terbaik ya. Ya tidak apa-apa, sama-sama vokasi bidangnya, meskipun ya saya anggaplah sama dalam bidang prodi atau bidang perkuliahannya, jadi tidak ada menjadi masalah ya, menjadi masalah bagi saya sendiri. Gitu. Oke, mungkin itu Mas Iksan terkait Universitas Pertambangan atau Universitas Cita-Cita yang masih di bangku menengah atas, Mas. Terima kasih Mas atas penjelasannya dan motivasi-motivasinya ya. Nah, mungkin dari Mbak Mera ada pertanyaan atau menyanggah atau memberikan pendapat dari presentasinya Mas Diki. Tidak ada, Mas. Baik, kalau dari saya sendiri ini cukup menarik ya, soalnya dunia kerja dengan dunia perkuliahan kan sangat terkait banget, apalagi di sekolah SMK ya, terutama di kejuruan dan yang siswa-siswanya itu dipersiapkan untuk kerja tapi lebih memilih untuk kuliah. Nah, ini yang bisa menjadi topik utama ya dari pembahasan kali ini. Siswa-siswa yang dipersiapkan skill dari guru-guru pengampu di kejuruan ini bisa saja langsung turun ke dunia industri, tapi tidak langsung kayak mempunyai jabatan lah istilahnya yang dikatakan orang-orang gitu. Tapi sedangkan untuk kuliah kita mempunyai ilmu, mempunyai skill tambahan, beberapa macam aspek, dan itu akan mempengaruhi dari nilai beberapa nilai aspek ya, seperti mungkin bisa langsung naik jabatan atau gajinya langsung ditambah dari atasan, itu kan yang
yang dipermasalahkan oleh masyarakat saat ini. Baik, untuk partisipan selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Mera. Silakan Mbak Mera. Oke, perkenalkan nama saya Mahira Putri Laksono. Asal sekolah saya SMK PGRI 13 Surabaya. Dan saya kelas 12 jurusan Desain Komunikasi Visual. Ya, untuk universitas impian saya adalah ISI, yaitu Institut Seni Indonesia yang tepatnya berada di Jogja, Kabupaten Bantul. Alasan saya ingin masuk di ISI adalah karena saya sebenarnya ingin jauh dari rumah dan juga ingin bebas, juga ingin mandiri. Sebenarnya saya ingin masuk ke jurusan tentang musik karena saya suka musik, tapi karena waktu SMK saya ambil DKV, jadinya saya melanjutkan DKV. Dan pastinya orang-orang punya beberapa pilihan juga ya. Jika gagal pasti ada cadangan. Untuk universitas cadangan adalah ya sama seperti Mas Diki, universitas yang berada di Surabaya yaitu ITS atau UNESA. Kenapa saya memilih ITS atau UNESA? Karena ada jurusan DKV-nya. Dan mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mera atas penjelasan yang diberikan oleh Mbak Mera. Diri ini juga orangnya lebih merencanakan ke depan ya. Jadi untuk semisal tidak keterima ini bisa melanjutkan ke sini, bisa mencoba ke sini lagi. Itu juga perlu direncanakan dari awal-awal hari ya. Apalagi Mbak Mera juga kelas 12, sebentar lagi juga mau lulus. Saya mau tanya nih Mbak, kan saya belum mengetahui seputar jurusan yang ada di jurusan-jurusan kejuruan yang ada di Indonesia. Untuk DKV sendiri itu bagian apa ya? Untuk DKV lebih tepatnya ke desain sih Mas. Sebenarnya hampir sama dengan jurusan multimedia, tetapi DKV kalau setahu saya DKV itu lebih mencakup banyak gitu. Oke, terima kasih Mbak Mera. Mungkin dari Mas Diki ada pertanyaan? Kalau di ini kan itu ya, selain ITS itu UNESA. Kalau boleh tahu di UNESA ngambil apa? Ngambil seni juga atau gimana? Iya, ambil DKV Mas. DKV. Ya untuk Mas Iksan sendiri ya, berikan tidak ada rencana untuk melanjutkan ya. Ini kalau boleh tahu ya, semisalnya ingin melanjutkan itu di mana Mas? Karena kan Semarang kan sama kayak Surabaya juga mempunyai salah satu univ terbaik ya di Indonesia. Mau masuk kemana Mas? Tidak aja ini semisal aja Mas. Oke Mas, kalau saya ya semisal melanjutkan dunia perkuliahan, saya lebih memilih kalau di Indonesia ya, di tepatnya di Semarang, saya memilih di UNES ataupun Undip ya. Ini salah satu universitas terbaik di Indonesia juga yang menyumbang banyak juga PNS-PNS yang di Indonesia. Kalau semisal lebih ingin lagi, itu saya melanjutkan di Jepang ya Mas, itu di Waseda University karena pencakupan materi yang kan hanya terpaku pada pokok materi, tapi juga kebebasan di mana mahasiswa itu bebas berinspirasi, praktek, serta bersosial di masyarakat secara umum. Jadinya kita tidak terpaku pada dalam universitas, tidak hanya waktu misal yang namanya KKN atau apalah itu, kan banyak nih kita bisa sosialisasi ke masyarakat ataupun kerja di masyarakat secara umum, dan sekolah juga di perkuliahan itu tidak terpaku pada
kelas. Jadinya kita bebas memilih kelas ataupun itu secara daring ataupun masuk di kelas itu bebas asalkan itu ada progres pekerjaan yang telah dikerjakan. Jadi untuk UNES ataupun kalau UNES sendiri saya minat di teknik sipilnya ya, teknik sipil dan rencana. Karena saya dari dulu juga menggeluti tentang pembangunan. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri juga ada beberapa universitas yang menarik bagi saya ya, yaitu seperti Universitas Pajajaran Bandung, itu mengusut saya tertarik pada pengolahan pangan ya, pengolahan pangan dan lebih tepatnya pada peternakan. Karena saya dari SD kelas 5 itu belajar bagaimana beternak dan mengurus ternak serta berbagai macam pengolahan hasil ternak ya. Untuk saat ini saya belum kepikiran untuk nanti kuliah atau tidak. Kalau dari hati saya pengen kuliah, tapi untuk kedepannya itu belum tahu ini minat sekali atau tidak. Gitu Mas. Ya, jadi pertama itu di Univ Semarang ya, masih di satu region. Yang kedua itu melanjutkan ke Jepang, yang masih salah satu universitas di Jepang. Ya betul Mas. Saya rasa cukup Mas ya. Oke, mungkin dari Mbak Mera ada tambahan? Tidak ada, Mas. Baik, jika dirasa sudah cukup semua, pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Bertemu lagi dengan topik yang tentunya berbeda dan tidak kalah asiknya ya. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.